فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ini ada pertanyaan tentang apa pandangan saya mengenai ucapan seseorang yang mengatakan bahwasanya di masa lampau di sepanjang bacaan kita terhadap kitab-kitab para ulama tentang jarh wa ta'dil, lalu disebutkan sejumlah kitab-kitab, dia mengatakan saya mendapati para ulama yang berbicara tentang pembahasan ini terbatas. Mereka itu jumlahnya terbatas walaupun manusia itu banyak sekali. Tetapi orang-orang yang berbicara tentang masalah ini terbatas. Terbatas sekali atau sangat terbatas. Maka dari itu jika Anda membuka kitab-kitab tentang masalah ini, Anda mendapatkan jumlah yang sedikit saja. Hanya beberapa orang saja, terbatas. Kenapa? Karena kemampuan di dalam bab ini, subhanallah, orang-orang terdahulu mereka sangat berhati-hati, wahai umat manusia. Bagaimana pandangan antum tentang kalimat yang seperti ini? Maka jawaban ana dengan memohon pertolongan pada Allah, tidak ada keraguan bahwasanya para makhluk itu terbatas. Jumlah makhluk terbatas. Allah yang tahu batasannya. Dan jumlah manusia lebih terbatas lagi dibanding semua makhluk. Kemudian jumlah kaum muslimin lebih sedikit lagi dari itu. Dan yang mampu melakukan jarh wa ta'dil lebih sedikit lagi dari itu. Jelas ini terbatas. Akan tetapi mereka itu sedikit tatkala dibandingkan dengan orang lain. Memang mereka sedikit. Akan tetapi bilangan ahli jarh wa ta'dil di setiap zaman itu tidak sedikit. Kita lihat misalkan ulama-ulama dan para tokoh-tokoh yang berbicara tentang jarh wa ta'dil. Ada Ma'mar, ada Hisham ad-Dustuwai, ada Al-Auza'i, ada As-Sawri, ada Ibnul Majishun, ada Hammad ibn Salamah, ada Lais, dan lain-lain di level mereka. Kemudian di level berikutnya ada Ibnul Mubarak, ada Hushaim, ada Abu Ishaq al-Fazari, ada Mu'afa bin Imran al-Mausili, ada Bishr bin al-Mufaddal, ada Ibnu Uyainah dan yang selain mereka. Kemudian di level yang berikutnya lagi ada Ibnu Ulayyah, ada Ibnu Wahab, ada Waqi'. Demikian pula ada Yahya bin Sa'id al-Qattan, ada Ibnu Mahdi. Demikian pula yang setelah mereka ada Asy-Syafi'i, ada Yazid bin Harun, ada Abu Dawud At-Tayalisi, ada Abdur Razzaq, ada Al-Firyabi, ada Abu Asim An-Nabil. Kemudian yang di level setelah mereka ada Al-Humaydi, ada Al-Qa'nabi, ada Abu Ubaid, ada Yahya bin Yahya, ada Abdul Walid At-Tayalisi. Demikian pula ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga Yahya bin Ma'in. Dan para ulama banyak sekali di zaman tersebut. Ada juga Ibrahim Al-Harbi. Banyak ulama di zaman itu. Dan juga ada Abu Khaisamah Zuhair ibnu Harb. Demikian pula Ubaidullah ibnu Muhammad An-Nabil. Demikian pula ada Muhammad ibnu Abdullah ibn Numair.
Demikian pula ada Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, ada juga Saleh Jazarah. Demikian pula Ishaq bin Rahawayh di zaman Imam Ahmad. Dan ada juga Abu Ja'far Muhammad ibnu Abdullah ibni Ammar Al-Mausili. Ada Ahmad bin Saleh At-Tabari. Ada juga Harun ibnu Abdullah Al-Hammal. Mereka adalah ahli jarh wa ta'dil. Dan juga di zaman Imam Malik, ada juga Laits bin Sa'ad. Mereka banyak sekali. Demikian pula level Ishaq Al-Kausaj, ada level Ad-Darimi, ada level Al-Bukhari, Al-Ijli, dan yang lainnya. Demikian pula ada Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ar-Razian, ada Muslim, Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ada Abu Dawud As-Sijistani, ada Baqiyah bin Makhlad, ada Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, dan yang lainnya. Kemudian yang setelah mereka ada Abdurrahman bin Yusuf bin Kharrash Al-Baghdadi. Demikian pula ada Muhammad ibnu Waddah Al-Andalusi, ada juga Abu Bakar ibnu Abi Asim, ada Abdullah bin Saleh, ada Abu Bakar Al-Bazzar, ada Abu Ja'far ibnu Utsman, ada juga Muhammad ibnu Nasr Al-Marwazi. Demikian pula ada Al-Bardiji, ada An-Nasai, ada Abu Ya'la, ada Al-Hasan bin Sufyan, ada Ibnu Khuzaimah, ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ad-Daulabi, ada Abu Arubah Al-Harrani. Demikian pula ada Ahmad ibnu Umair, Ibnu Jausa, ada juga Abu Ja'far Al-Uqaili. Demikian pula level Ibnu Abi Hatim, Abu Talib, Ahmad ibnu Nasr Al-Baghdadi, guru dari Ad-Daruqutni. Demikian pula Ibnu Uqdah dan Abdul Baqi ibnu Qani'. Demikian pula yang setelah mereka ada Abu Sa'id ibnu Yunus, ada Ibnu Hibban Al-Busti, ada At-Tabrani, ada Ibnu Adi Al-Jurjani. Demikian pula di level yang setelah mereka ada Abu Ali Al-Husain ibnu Muhammad An-Naisaburi. Demikian pula ada Abu Syaikh ibnu Hibban dan Abu Bakar Al-Ismaili, Abu Ahmad Al-Hakim Ad-Daruqutni. Dan yang setelah mereka Abu Abdullah ibnu Mandah, Abu Abdullah Al-Hakim, Abu Nasr Al-Maqdasi. Demikian pula yang setelah mereka ada Abul Hasan ibnu Al-Qattan, ada Ibnu Al-Anmati, ada Ibnu Nuqtah, ada Ibnu Dabisi, ada Ibnu Khalil Ad-Dimashqi, ada Abu Bakar ibnu Khalfun Al-Azdi, ada Ibnu Najjar, ada Al-Mundiri, ada Al-Barzali, ada As-Sayrafini, Ar-Rashid Al-Attar, ada Ibnu Salah, ada Ibnu Abbar, ada Ibnu Adim, ada Abu Syamah, ada Abul Baqa Khalid ibnu Yusuf An-Nabulsi, ada Ibnu Salbuni. Dan yang setelah mereka ada Ad-Dimyati, ada Ibnu Zahiri, ada Al-Maidumi, ayah dari Sadruddin. Demikian pula ada Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Faraj. Demikian pula ada Ubaid Al-As'ari. Dan yang setelah mereka ada Sa'duddin Al-Harithi, Al-Mizzi, Ibnu Taimiyah, Al-Zahabi, Sofiyuddin, Al-Qirafi, Ibnu Barzali, Al-Qatab Al-Halabi, Ibnu Sayyidin Nas. Demikian pula ada Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Al-Qayyim, dan yang lain-lain. Demikian pula yang setelah mereka sampai pada di zaman-zaman yang setelahnya. Tinggal dilihat apa yang dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith. Maka mereka banyak tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Memang terbatas, makhluk terbatas. Tetapi kalau dilihat jumlah mereka itu banyak. Di setiap level itu banyak. Di setiap zaman itu banyak. Walaupun memang mereka sedikit dibandingkan dengan orang lain. Dibandingkan dengan keumuman muslimin. Memang mereka sedikit. Setelah itu, para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu jarh wa ta'dil dari mereka, dari tokoh-tokoh itu, mereka telah menuliskan ucapan-ucapan mereka di dalam kitab-kitab yang tersendiri atau di dalam kandungan kitab yang lain. Dan kitab itu banyak sekali. Walaupun mereka itu sangat berhati-hati tentang kehormatan muslimin. Akan tetapi bukan bermakna mereka itu sedikit ucapannya. Sebagaimana yang digambarkan sebagian orang yang lembek. Bahkan kitab-kitab mereka banyak. Di dalamnya ucapan yang banyak tentang jarh wa ta'dil. Tatkala bayyinah jelas untuk mereka terhadap seorang tokoh.
Contoh kitabnya kita lihat di sini betapa banyaknya itu. Walaupun mereka orang hati-hati tapi banyak sekali kitab-kitab itu. Al-Jarh wa Ta'dil punya Ibnu Abi Hatim, Al-Jarh wa Ta'dil lil Munziri, Al-Jarh wa Ta'dil lil Qasimi, Ar-Rafa' wa Takmil lil Laknawi, Ad-Du'afa wal Matrukin lin Nasa'i, Ad-Du'afa ul Kabir lil Uqaili, Ad-Du'afa us-Saghir lil Bukhari, Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal Ibnu Adi, Ad-Du'afa lil Asbahani, Ad-Du'afa wal Matrukin li Daruqutni, Al-Majruhin li Ibnu Hibban, Al-Mughni fi Du'afa li Dzahabi. Demikian pula kitab Ahwalur Rijal karya Abu Ishaq Al-Jauzajani, Al-Ikmal fi dzikri man lahu riwayatun fi Musnadil Imami Ahmad fi Rijal. Demikian pula yaitu apa? Karya Syamsuddin Abdul Muhasin Al-Husaini. Coba berapa banyak orang mungkin bosan mendengar daftar kitab itu. Al-Irsyad lil Khalili, Su'alat Al-Burqani, Su'alat Al-Hakim, Su'alat Abi Ubaid Al-Ajuri, Su'alat Abi Ibnu Abi Syaibah, Su'alat As-Sulami li Daruqutni, Su'alat Abu Dawud li Ahmad, Hikayat wa Su'alat li Abi Thahir Al-Maqdasi, Su'alat Ibnul Junaid, Su'alat Abi Hamzah, Su'alat Hamzah li Daruqutni, Su'alat Al-Asram li Ahmad, Su'alat As-Sijzi lil Hakim, Su'alat As-Silafi, Su'alat At-Tirmidzi lil Bukhari, As'ilah Al-Barzai li Abi Zur'ah, Masail Ishaq bin Mansur Al-Marwazi li Ahmad wa Ishaq, Masail Ishaq Al-Andrani li Ahmad, Masail Saleh li Ahmad, Al-Ilal li Ibnil Madini, Al-Ilal li Ibni Abi Hatim, Ilal At-Tirmidzi Al-Kabir, Ilal At-Tirmidzi As-Saghir, Ilal Daruqutni, Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal li Abdullah bin Ahmad, Ilalil Ahadits li Abil Fadl ibni Ammar Asy-Syahid, Al-Fawaidul Mu'allalah li Abi Zur'ah Ad-Dimashqi, Syarah Ilal At-Tirmidzi li Ibni Rajab, Al-Ilalul Mutanahiyah li Ibnil Jauzi, Al-Muntakhab min Ilalil Khallal, Mizanul I'tidal li Dzahabi, Lisanul Mizan li Ibni Hajar, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal li Ibni Najjar, juga Ikmalul Kamal li Ibni Makula, Tahdhibul Kamal lil Mizzi, Tahdhibut Tahdhib li Dzahabi, Tahdhibut Tahdhib yaitu apa? Li Ibni Hajar. Kemudian Tadhib At-Tahdhib li Dzahabi, Tadhib At-Tahdhib li Dzahabi. Demikian pula Taqribut Tahdhib li Ibni Hajar. Demikian pula Tahdhibul Asar li Tabari, Tahdhibul Asma lin Nawawi. Demikian pula kitab Tabaqat banyak sekali. Tabaqatul Kubra li Ibni Sa'ad, Tabaqatul Mudallisin li Ibni Hajar, Tabaqatul Hanabilah lil Farra. Dan juga Zail Tabaqatul Hanabilah li Ibni Rajab, Tabaqatul Muhaddisin bi Asbahan li Abi Syaikh, Tabaqatul Nasa'i, Al-Mu'in fi Tabaqatul Muhaddisin li Dzahabi, At-Tabaqat li Ali ibn al-Fadl al-Maqdasi, Tabaqat Ulama il-Hadis li Ibni Abdul Hadi, Hilyatul Auliya li Abi Nuaim. Berapa banyak ini? Tawdihul Mustabih lil Hafidz Ibni Nasiruddin Ad-Dimashqi, As-Siqat li Ibni Syahin, As-Siqat li Ibni Hibban, Ma'rifatus Siqat lil Ijli, Marasil Abi Dawud, Jami'ut Tahsil li Ahkamil Marasil lil Ala'i. Demikian pula Tuhfatut Tahsil lil Iraqi. Demikian pula Al-Kawakibun Nayyirat fi man rumiya bil ikhtilat li Ibnil Kayyal, Al-Ma'rifah wa Tarikh lil Fasawi, Tarikh Baghdad lil Khatib, Tarikh Naisabur lil Hakim, Tarikh Dimashq li Ibni Asakir, Tarikh Qudatil Andalus li Abil Hasan, li Ibnil Hasal an Andalusi, Tarikh Ulama'i Andalus li Abil Walid Al-Azdi, Al-Kamil fit Tarikh li Ibnil Asir. Demikian pula Tarikh Asbahan li Abi Nuaim, Tarikh Halab li Ibnil Adim, Tarikh Abi Zur'ah Ad-Dimashqi, Tarikh Yahya bin Ma'in, Tarikh Abi Ya'la, At-Tarikhul Kabir wa Shaghir al-Bukhari, Tarikh Jurjan li Abi Hamzah al-Jurjani, Tarikh Wasit li Aslam ar-Razzas al-Wasiti, Tarikh Riqqah lil Hafidz Abi Ali al-Harrani, Ad-Durarul Kaminah li Ibni Hajar, Ad-Daw'ul Lami' li Sakhawi, Al-Badrut Tali' li Syaukani, Al-Ansab li Abi Sa'ad As-Sam'ani, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Al-Musnad lil Bazzar, Al-Abatil wal Manakir lil Jawraqani, At-Tanqil lil Muallimi, Al-Mawdu'at li Ibnil Jauzi, Al-Fawaidul Majmu'ah li Syaukani, dan banyak sekali yang lain. Maka yang memiliki keahlian dalam jarh wa ta'dil memang jumlahnya terbatas, tapi mereka banyak sekali. Demikian pula ahli jarh wa ta'dil, mereka sangat berhati-hati dari kehormatan manusia. Akan tetapi kenyataannya ucapan mereka dan kitab-kitab mereka banyak sekali bagaikan lautan. Boleh jadi si pendengar malah merasa bosan sekedar mendengar judul kitab-kitabnya semata.
Akan tetapi semuanya itu dilakukan sebagai nasihat, yaitu sebagai kesetiaan untuk Allah, untuk Rasul-Nya, dan untuk umat Islam. Selanjutnya, walaupun ahli jarh wa ta'dil itu terbatas, betul, memang terbatas, tetapi apakah ini mewajibkan bahwasanya orang yang berbicara tentang jarh wa ta'dil juga jumlahnya sedikit? Bahkan berjuta-juta para pelajar, mereka membaca kitab-kitab jarh wa ta'dil dan mereka menerima ucapan para ahli jarh wa ta'dil tentang para tokoh. Mereka tidak diam. Berjuta-juta pelajar mengatakan Rishdin bin Sa'ad dhaif jiddan, Ibnu Lahiyah Sayyul Hifat, Sa'id bin Abi Arubah asbatun nas fi Qatadah, tetapi hafalannya di akhir hayatnya berubah. Atau Ibnu Sa'id Siqah, namun di akhir hayatnya hafalannya mengalami percampuran. Ziyad Ibnu Abdillah Al-Bakai sabtun fil Maghazi, namun hadisnya yang meriwayatkan dari Ibnu Ishaq itu lembek. Muhammad Ibnu Ishaq Al-Madani saduqun mudallis, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai saduqun yatashayya, Aban Ibnu Abi Ayyas Fairuz Al-Basri matruk, dan yang lainnya. Maka keadaannya tidak seperti jawaban sebagian pelajar tatkala telah ditampilkan bagi dia kebatilan-kebatilan seseorang yang mana telah ditegakkan kepadanya hujah-hujah berulang kali, dan si pelajar ini mengakui orang itu memang jatuh kepada kebatilan-kebatilan dan dia bandel terhadap kebatilan, bandel terhadap nasihat-nasihat. Dia mengakui ini, bahwasanya orang tadi memang bandel terhadap hujjah. Tetapi tatkala si pelajar itu diminta untuk mengucapkan konsekuensi dari kebatilan itu yang telah disikapi dengan penentangan oleh pelakunya, pelajar diminta untuk mengatakan berarti memang orang itu telah menyimpang dari jalan yang lurus. Tahu-tahu pelajar itu mengatakan, oh saya bukan ahli jarh wa ta'dil. Padahal dia mengakui wajibnya mengikuti hujjah. Tahu-tahu diminta untuk mengucapkan konsekuensi dari tegaknya hujjah itu, ternyata dia beralasan saya bukan ahlinya. Kita lihat dari sisi yang lain, para salaf memang sangat berhati-hati jangan sampai jatuh kepada kehormatan kaum muslimin. Tetapi berapa banyak orang yang telah mereka jarah? Banyak sekali. Ada Ja'ad bin Dirham, ada Jaham bin Safwan, ada Abdullah bin Saba, ada Bishr al-Marisi, ada Ahmad bin Abi Du'ad, ada Ghailan ad-Dimashqi, ada Wasil bin Atha, ada Amr bin Ubaid, ada Abdullah bin Sa'id al-Kullab, ada Abdul Hasan al-Maturidi, ada juga Al-Harith al-Muhasibi, ada juga Husain al-Karabisi, ada juga Ma'bad al-Juhani, ada juga Abul Ala al-Ma'arri, ada juga Ibnu Riwandi, ada juga Ibnu Sina, ada juga Al-Farabi, ada juga Muhammad bin Sa'id al-Maslub, dan yang lain banyak. Dan berapa banyak orang yang mengatakan orang-orang tadi adalah mubtadi', banyak, sangat banyak sekali. Dan berapa banyak kitab yang mereka tulis di dalam kitab-kitab sunnah yang di dalamnya ada kritikan terhadap orang-orang semacam tadi, banyak sekali. Sebagiannya ada di dalam kitab-kitab yang telah saya sebutkan terdahulu. Dan sebagiannya ada dalam kutubus sunnah. Di antaranya Ar-Raddu alal Jahmiyah, karya Imam Ahmad. Ar-Raddu alal Jahmiyah, karya Ibnu Abi Hatim. Ar-Raddu alal Jahmiyah li Ibni Mandah. Ar-Raddu alal Jahmiyah li Darimi. Bayan Talbisil Jahmiyah li Syekhul Islam Ibni Taimiyah. Al-Ikhtilaf fil Lafadz li Ibni Qutaibah. Risalatun ila ahli Zabid lil Imam Abi Nasr As-Sijzi. Risalatun ila ahli Saghr lil Ash'ari. Ada Naqad Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi al-Anid. Ada Syarhus Sunnah li Sufyan ats-Tsauri, Syarhus Sunnah lil Humaidi, Syarhus Sunnah lil Muzani, Usulus Sunnah lil Imam Ahmad, Syarhus Sunnah li Muhammad al-Marwazi, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah lil Khallal, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah lil Lalikai. Ada Syarhus Sunnah lil Barbahari, As-Sunnah li Ibni Abi Asim. Ada Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin li Ibni Abi Hatim. Ada Syarhus Sunnah lil Baghawi. Ada juga Al-Ibanah an Usulid Diyanah lil Asy'ari. Syarah Madzahibi Ahli Sunnah li Ibni Syahin. Al-Ibanatul Kubra li Ibni Battah. Ada Muqaddimatil Jami' li Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Ada Mu'taqad A'immatil Hadis lil Ismaili. Ada Aqidah Wasithiyah li Syekhul Islam. Ada Al-Iqtisad fil I'tiqad lil Hafidz Ibni lil Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ada Al-Intisar lil Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani. Ada Sawa'iqul Mursalah lil Imam Ibnul Qayyim. Ada Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah li Ibnul Qayyim. Ada As-Sarimul Munki li Ibni Abdul Hadi. Ada Zamut Ta'wil li Ibni Qudamah Al-Maqdisi. Ada Ibtalu Ta'wilat lil Qadhi.
Abi Ya'la, ada Qatfus Samar li bayani mu'taqadi ahlil asar, dan yang selain itu banyak sekali. Tidak ada keraguan, para salaf memang sangat berhati-hati jangan sampai jatuh kepada kehormatan kaum muslimin. Tetapi mereka telah berbicara dengan kebenaran, dengan hujjah terhadap orang yang banyak sekali. Dan mereka sudah mencatatkan itu di dalam kitab-kitab yang banyak sekali bagaikan lautan. Boleh jadi sebagian pendengar sampai jemu sekedar mendengar judul-judul dari kitab tadi, saking banyaknya. Dan berapa banyak penuntut ilmu yang membaca kitab-kitab tadi? Berjuta-juta. Kemudian apakah mereka diam setelah mengetahui hujjah? Mereka tidak diam. Karena yang terpandang bagi penuntut ilmu adalah kuatnya hujjah dan jelasnya mahajjah. Bukan semata-mata keagungan si pembicara, bukan semata-mata keutamaan si pengkritiknya. Tapi hujjahnya apa? Berjuta-juta penuntut ilmu mengatakan Husain Al-Karabisi mubtadi'. Banyak. Memang betul ulama sunnah dan para tullabil ilm mereka sangat berhati-hati jangan sampai jatuh kepada kehormatan orang lain. Tetapi tatkala mereka sudah mengetahui berdasarkan ilmu dan hujjah bahwasanya si fulan itu telapak kakinya telah tergelincir dan dia sudah dinasehati, kemudian dia sengaja membangkang, bahkan menampilkan perlawanan dan menggunakan segala cara halal dan haram untuk menjatuhkan pengkritiknya, maka orang yang tahu hujjah dan tahu menghormati hujjah, mereka mengkritik orang tadi. Yang mengherankan, sebagian orang mengatakan bahwasanya ahli jarah wa ta'dil terbatas. Ahli jarah wa ta'dil sangat berhati-hati dengan kehormatan muslimin. Kita tidak boleh mendahului ulama. Tapi tahu-tahu dia sendiri mengatakan fulan jahil, fulan tergesa-gesa, fulan termasuk ahli hulu. Dia sendiri mengkritik orang lain. Apakah dia menyatakan dirinya ahli jarah wa ta'dil? Sementara dia melarang untuk mendahului ulama. Tahu-tahu dia sendiri mengkritik orang lain, membodoh-bodohkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat kebajikan dalam keadaan kalian lupa pada diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca kitab suci? Maka kenapa kalian tidak berakal? Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Alangkah besarnya kebencian atau kemurkaan di sisi Allah, kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan ucapan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anh. Aku tidak ingin menyelisihi kalian kepada sesuatu yang aku larang kalian darinya. Al-Mutawakkil Al-Laisi mengatakan, La tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu, arun alaika idha fa'alta azimu, wabda' binafsika fanhaha an ghayyiha, fa'idan tahat anhu fa'anta hakimu. Jangan engkau melarang dari suatu akhlak dalam keadaan engkau sendiri mendatangi yang semisal dengan itu. Alangkah buruknya kepadamu. Buruk itu terhadap dirimu jika engkau melakukan itu. Keburukan yang besar. Dan mulailah dengan dirimu sendiri. Cegah dia dari kesesatannya. Kemudian apabila dirimu sendiri berhenti dari itu, maka engkau adalah orang yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.